Supaya rumah tangganya bahagia selalu guys, yaitu mudah banget guys. Bila mana seorang istri sudah bisa mencari duit sendiri atau gajinya lebih besar dari suami, janganlah kalian menghina suami kalian. Hormati suami kalian dan patuhi suami kalian, karena walaupun kalian jabatannya tinggi, walaupun kalian gajinya lebih besar, walaupun kalian itu pintar cari duit, kalau suami tidak meridoi atau tidak merestui kalian mencari duit itu, walaupun kalian sudah capek namun dapatnya dosa, tidak dapat pahala. Tapi bila mana kalian itu ikhlas membantu suami, tetap ingat kodrat seorang wanita itu tetap menghormati suami, melayani suami, walaupun pintar mencari duit. Nanti kalian akan dapat pahala dan disayang suami. Karena seorang istri itu hanya hidupnya bahagia itu guys kalau dicintai suami dan disayang suami. Makanya kalian harus belajar menyayangi suami dan menghormati suami. Terima kasih. Tonton video aku sampai selesai ya guys, biar kalian paham gimana caranya supaya hidupnya bahagia, keluarganya tetap harmonis, yaitu selalu menghormati suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Zulaika Channel. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys, masalah keluarga, biar keluarga kalian hidupnya tentram dan bahagia. Janganlah kalian jadi seorang istri itu sombong di saat kalian bisa mencari duit sendiri. Mengapa guys aku ngomong kayak gini? Karena aku pernah ngobrol sama temen-temen cowok guys. Katanya kalau seorang wanita sudah bisa mencari duit sendiri, biasanya itu sombong, susah diatur sama suami, dan maunya menang sendiri, terus selalu menyepelekan suaminya atau menyepelekan pasangannya. Itu tidak boleh guys, nanti rumah tangga kalian akan berantakan. Percuma kalian menikah terus punya hati yang sombong karena sudah bisa mencari duit sendiri. Itu tidak boleh guys. Mengapa kayak gitu guys? Karena ridhonya kalian itu adalah ridhonya suami. Jadi bila mana kalian sudah menikah terus mencari nafkah, itu ridhonya suami guys. Kalau suaminya tidak ridho atau tidak mengizinkan kalian mencari duit sendiri, itu percuma guys. Walaupun kalian hartanya banyak, hartanya melimpah, namun seorang suami yang tidak meridhoi kalian mencari nafkah, nantinya dapatnya dosa. Jadi makanya yang lagi mencari nafkah terus diizini sama suami, kalian jangan sombong. Kalian harus tetap menghormati suami kalian. Jadi kalau kita saling menghormati, saling menyayangi, insya Allah keluarga kalian akan rukun dan damai. Dan seandainya seorang istri itu gajinya lebih besar dari seorang suami, kalian tidak boleh menghina suami atau membandingkan penghasilan suami. Karena guys, nanti ujung-ujungnya rumah tangga kalian akan berantakan dan suami itu akan merasa terhina.
Jadi bila mana seorang istri mencari nafkah gajinya lebih besar dari suami, kalian harus bersyukur karena keluarga kalian nanti keluarganya bahagia, tidak kekurangan. Dan ingat, kalian harus tahu kodrat seorang wanita itu atau seorang istri itu, yaitu menurut dengan suami dan harus menghormati suami. Kita hidup di dunia itu guys, tujuannya satu, mencari amal ibadah kita untuk bekal di akhirat. Makanya perbanyaklah cari pahala. Dan kalian harus tahu, Allah itu sangat sayang sama kita, khususnya seorang perempuan. Mengapa guys? Khususnya seorang perempuan, karena pahalanya gede banget guys. Di saat kalian menikah, kalian jangan cari pahala mutar-muter kemana-mana. Padahal pahala itu di depan mata kalian sendiri, yaitu suami kalian. Berbaktilah sama suami kalian, insya Allah kalian dapat pahala. Ingat ya guys, untuk menyediakan makanan buat suami itu pahala besar. Untuk memasak buat suami itu pahala besar guys. Dan untuk menghormati suami pahala besar juga guys. Bahkan ya guys, mencium suami dapat pahala, mencuci bajunya suami dapat pahala, dan ngomong sopan santun sama suami dapat pahala. Bahkan ya guys, suami lagi tidur terus kita menatapnya dengan penuh kasih sayang, itu guys dapat pahala juga. Dan kalau kita mau tidur menawarkan suami, itu juga dapat pahala guys. Masya Allah, pahala itu banyak banget dari suami kita guys. Makanya berbahagialah seorang istri, karena seorang istri itu sangat mudah sekali mencari pahala dari suami kalian sendiri. Kalian harus tahu, mencari rezeki juga guys buat keluarga, alhamdulillah dapat pahala juga. Jadi jangan sampai kita mencari rezeki sudah capek-capek terus dapatnya dosa karena melawan suami. Itu dia boleh guys. Sesibuk apapun, secapek apapun, kalian harus ingat suami kalian. Karena seorang istri itu guys harus menerima penghasilan suami. Jangan sampai kalian itu menuntut terus masalah ekonomi sama suami kalian. Karena kalau kita sudah menikah ya guys, kita itu harus belajar sabar, belajar ikhlas. Suami dapat gaji segini harus alhamdulillah, kita harus bersyukur. Suami dapat gaji gede, kita alhamdulillah harus bersyukur. Jangan kalau punya gaji besar atau dapat penghasilan besar kita senang, terus kalau dapat penghasilan kecil muka kita cemberut. Itu tidak boleh. Karena guys, senyum sama suami aja itu dapatnya pahala guys. Jadi walaupun kita capek mencari duit, ingat ya guys, tidak boleh menyepelekan suami kita. Insya Allah rumah tangganya akan rukun, damai, tentram. Karena kita menikah itu tujuannya satu, yaitu untuk
bahagia selamanya. Percuma guys kalau kita selalu mencari kekurangan. Pasti setiap orang itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Kesempurnaan itu hanya milik yang pencipta. Kita itu manusia biasa, pasti punya kelemahan dan punya kekurangan. Jadi kita tidak boleh sombong ya guys. Ingat, walaupun bisa mencari duit sendiri, walaupun gajiannya lebih besar dari suami, hormatilah suami kalian, karena surga itu adalah di telapak kaki suami kalian. Kalau suami kalian sudah meridhoi, insya Allah kalian akan bahagia hidupnya. Karena seorang istri itu guys, hidupnya bahagia itu bila mana suaminya sangat mencintainya dan sangat menyayanginya. Jadi kita harus pintar, kita harus cerdik ya guys, biar kita hidupnya bahagia selalu, yaitu kita harus mencintai suami kalian dengan tulus, menyayangi suami kalian dengan tulus. Belajarlah kita itu menerima pasangan kita masing-masing. Insya Allah kita akan hidupnya bahagia. Janganlah kalian itu selalu memperbandingkan tetangga kalian. Kalau tetangga kalian itu sangat sayang sama istrinya, dia selalu diturutin apapun kemauan istrinya, itu tidak boleh ya guys, karena kalian itu tidak tahu menjalani hidup rumah tangga orang lain. Kadang-kadang ya guys, itu cuma kelihatannya bahagia padahal rumah tangganya tidak bahagia. Jadi intinya kita itu tidak boleh menengok rumah tangga orang lain. Belajarlah kita itu untuk mengoreksi diri bahwa gimana caranya keluarga kita itu supaya bahagia, yaitu kita harus menyadari kekurangan kita sendiri. Jangan selalu kita itu iri dengan pasangan orang lain. Biar kita hidupnya bahagia, yaitu harus menerima pasangan masing-masing, menerima kekurangannya dan menerima kelebihannya. Jangan suka membandingkan pasangan orang lain, nanti suami kalian akan sakit. Karena kita tidak boleh guys, di saat kita ngobrol sama pasangan kita terus membandingkan pasangan orang lain itu guys, nanti dijamin rumah tangganya akan berantakan terus. Kalau selalu kita iri dengan tetangga, iri dengan keberhasilan orang lain. Belajarlah kita itu menerima kekurangan pasangan kita sendiri, dan belajarlah kita menerima penghasilan keluarga kita sendiri. Kalau kita kepengen berhasil, kita juga bisa guys, yaitu kita harus belajar semangat mencari duit dan kita harus rajin mencari duit. Kita tidak boleh malu usaha apapun guys, yang penting halal gitu guys. Terima kasih ya guys yang selalu menonton video aku. Semoga aja video aku ini bermanfaat buat para ibu yang mau belajar untuk hidup rukun, damai dan tetap harmonis, yaitu sayangilah suami kalian, hormatilah suami kalian. Dapat penghasilan berapapun kita harus senyum, kita harus menerima, karena itu ujian dari yang di atas. Kalau masalah penghasilan pas sudah berkeluarga itu guys, kita harus sering bersyukur
untung masih dikasih rezeki, untung masih dikasih kesehatan. Yang penting sehat ya guys. Harta bisa dicari, keluarga susah dicari guys. Kalau keluarga berantakan itu guys tidak enak. Jadi biar keluarganya utuh itu guys, kita harus menerima kekurangan masing-masing. Udah segitu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.